Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas analisis dan visualisasi data teori kelas I2 akan mempresentasikan proyek UAS yang berjudul E-commerce Data Analysis and Visualization Using Random Forest Regression and Profit Model. Di sini kami dari kelompok 5. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizka Alia Damayanti dengan NIM 187221002. Di sini saya bersama teman saya, Cecilia Leonita Pasaribu dengan NIM 187221005. Untuk pendahuluannya, di sini penelitian ini tuh dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami sektor e-commerce lebih mendalam, terutama melalui analisis data penjualan dan visualisasi tren produk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset e-commerce terbesar di Pakistan yang mencakup lebih dari 1 juta entry transaksi dari periode Juli 2016 hingga Agustus 2018. Dengan data ini, peneliti ingin menganalisis berbagai aspek, termasuk produk yang banyak terjual, kategori yang paling populer, serta produk yang permintaannya meningkat atau yang paling sering dibatalkan. Tujuan utama dari penelitian ini sendiri itu adalah untuk memberikan wawasan yang dapat membantu perusahaan e-commerce dalam meningkatkan popularitas produk dan strategi penjualannya dengan memanfaatkan prediksi penjualan di masa mendatang. Meskipun terdapat banyak penelitian terdahulu yang menggunakan dataset publik, penelitian ini tuh mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab, terutama yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan e-commerce dapat meningkatkan keuntungan dan popularitas produk mereka melalui prediksi berbasis data historis. Baik, selanjutnya di sini ada related works, di mana ada dua proses yang terdapat pada related works ini. Yang pertama ada sentimen analisis, yaitu merupakan teknik yang sering digunakan untuk menilai opini pelanggan terhadap suatu produk dengan mengekstrak emosi atau kecenderungan sikap dalam ulasan mereka. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah metode berbasis aturan dan leksikon, di mana kata-kata atau frasa spesifik diidentifikasi untuk mengukur intensitas emosi pelanggan. Model ini menggunakan dua model, ada yang pertama GRU dan CNN untuk mengekstraksi karakteristik utama dan konteks dalam ulasan, sehingga menghasilkan klasifikasi sentimen yang lebih akurat. Penerapan analisis sentimen ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami perasaan pelanggan terhadap produk mereka. Lalu yang kedua di sini ada Fuzzy Decision Support Model, di mana ini adalah model pendukung keputusan berbasis fuzzy yang memungkinkan analisis lebih komprehensif terhadap ulasan produk, karena model ini memperhitungkan berbagai tingkat kepuasan pelanggan mulai dari positif, netral, hingga negatif. Model ini juga mempertimbangkan perilaku pelanggan yang tidak sepenuhnya rasional, serta memungkinkan adanya elemen netral dan keraguan dalam ulasan. Teknik ini mengatasi keterbatasan dari model sebelumnya dengan menyesuaikan karakteristik unik e-commerce, terutama dalam membandingkan produk melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan mendalam. Selanjutnya di sini adalah dataset yang terdapat pada Kaggle. Untuk penjelasan dataset akan dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, untuk penjelasan dataset sendiri, di sini data yang telah kami ambil itu dari situs Kaggle. Dataset yang kami pilih adalah dataset penjualan e-commerce terbesar di Pakistan yang terdiri dari 584.524 records dengan 25 kolom informasi. Periode data ini meliputi dari Juli 2016 hingga Agustus 2018. Dataset ini berisi informasi penting seperti jumlah produk yang terjual, metode pembayaran, status pesanan, misalnya apakah dibatalkan atau diselesaikan, dan berbagai atribut lainnya yang relevan. Informasi ini digunakan untuk menganalisis pola dan tren dalam penjualan produk, serta mengidentifikasi kategori produk yang paling diminati oleh konsumen. Di sini terdapat 10 atribut, yaitu ada item ID, di sini ID unik untuk setiap produk, lalu ada price, harga produk dalam mata uang lokal, lalu quantity, jumlah unit produk yang dipesan, lalu grand total, di sini total harga transaksi setelah diskon jika ada, lalu diskon amount, di sini jumlah diskon yang diberikan pada produk, lalu ada year, yaitu tahun saat transaksi dilakukan, lalu ada month, bulan saat transaksi dilakukan, lalu ada customer ID, di sini ID unik untuk setiap pelanggan yang melakukan transaksi, lalu ada region yang merupakan lokasi geografis tempat pesanan dilakukan. Selanjutnya di sini terdapat metode penelitian ada dua. Yang pertama di sini algoritma yang digunakan. Nah, algoritma yang digunakan di sini adalah algoritma random forest regression
yang dimana algoritma pembelajaran supervisi yang membangun sejumlah pohon keputusan atau decision tree selama proses pelatihan data dan menggunakan pendekatan ensemble untuk menggabungkan hasil klasifikasi atau prediksi dari setiap pohon sehingga meningkatkan akurasi keseluruhan. Dalam penelitian ini, Random Forest berperan dalam menemukan pola data penjualan dengan menganalisis korelasi antara tingkat penjualan sebelumnya dan memprediksi penjualan di masa mendatang. Sisi lain, Profit Model merupakan model peramalan deret waktu yang dirancang khusus untuk menangani data dengan pola musiman yang kuat seperti fluktuasi tahunan, mingguan, dan harian. Profit sangat cocok untuk data yang dipengaruhi oleh faktor musiman atau hari libur dan dapat beradaptasi dengan perubahan tren atau data yang hilang. Model ini diterapkan untuk memprediksi tren penjualan berdasarkan pola historis, sehingga perusahaan dapat merencanakan strategi yang lebih tepat sesuai dengan perkiraan permintaan produk. Lalu untuk metode penelitian yang kedua, di sini ada evaluasi kinerja. Untuk evaluasi kinerja, model yang diterapkan, data dibagi menjadi data pelatihan sebanyak 75% dan data pengujian sebanyak 25%. Dua model utama di sini ada Random Forest Regression dan Prophet Model digunakan untuk membandingkan keakuratan prediksi penjualan. Beberapa metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja model di sini terdapat 3 metrik. Yang pertama ada R-squared atau R kuadrat, yaitu mengukur sejauh mana model sesuai dengan data aktual dengan nilai yang mendekati 1 menunjukkan kecocokan yang lebih baik. Lalu ada mean squared error atau MSE. Di sini mengukur rata-rata kesalahan kuadrat dari prediksi, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan prediksi yang lebih akurat. Lalu ada mean absolute error, di mana ini mengukur rata-rata dari semua kesalahan absolut dalam prediksi model yang menunjukkan deviasi rata-rata antara prediksi dan nilai aktual. Dari hasil evaluasi ini, model dengan tingkat akurasi tertinggi akan dipilih dengan metode prediksi utama. Berdasarkan hasil penelitian, Random Forest Regression terbukti lebih akurat dalam memprediksi penjualan dibandingkan dengan Prophet untuk dataset ini. Sehingga model ini menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan pada data penjualan e-commerce yang memiliki pola yang kompleks. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pembersihan data. Nah, pembersihan data ini dimulai dari review dataset. Selanjutnya yaitu menload dataset di Google Colab. Lalu selanjutnya yaitu menghapus kolom yang tidak diperlukan seperti sales commission code, unnamed 21 dan unnamed 22. Nah, selanjutnya itu dilakukan pengecekan nilai hilang atau missing values. Lalu setelah itu setelah mendapatkan missing values tadi, maka kita melakukan penghapusan baris dengan nilai hilang tersebut. Lalu selanjutnya missing values menggunakan heat map. Next. Nah, berikut merupakan heat map sebelum dan juga setelah pembersihan missing values atau null data. Nah, terdapat heat map yang sebelum itu banyak sekali missing values di beberapa kolom. Lalu di sebelah kanan merupakan visualisasi heat map di mana null values tadi sudah diatasi. Next. Nah, di sini ada pun alur langkah pemodelan yang akan kita lakukan nantinya. Yang pertama yaitu data selection. Data selection ini kita menggunakan Pakistan largest e-commerce. Lalu step yang kedua yaitu data pre-processing. Di sini kita menggunakan Google Colab. Lalu untuk step 3 yaitu data modeling. Di sini kita menggunakan random forest regression. Lalu untuk step 4 itu data evaluating, yang mana nantinya kita akan membagi data menjadi data test dan juga data train. Lalu untuk step 5 yaitu performance measurement atau pengukuran kinerja model. Yang dimana nanti kita akan mencari tahu akurasi, precision, recall, dan juga F1 score dari model ini. Next. Nah, ini merupakan pemodelannya. Jadi, untuk model yang kita gunakan nantinya itu random forest regression dan juga Prophet. Lalu, untuk training datasetnya, nanti 75% itu untuk data training dan 25% untuk data testing. Lalu, untuk model testing ini, nah, dari kedua model tadi, yang random forest regression dan Prophet, nah, itu keduanya itu dievaluasi berdasarkan R-squared, mean squared error atau MSE, dan juga mean absolute error-nya atau MAE. Nah, untuk di gambar sebelah kanan ini merupakan hasil R-squared score, mean squared error, mean absolute error dari random forest regressor. Lalu untuk di bawahnya itu merupakan
nilai-nilai yang menggunakan model Prophet. Nah, setelah kita menjustifikasi ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi random forest itu bekerja lebih baik dalam hal akurasi dan juga prediksi yang lebih baik. Next. Nah, berikut merupakan hasil analisis. Nah, di sini penulis menghasilkan beberapa analisis seperti analisis deskriptif yang mana menjawab research question which category has the most popularity in terms of sale. Itu jawabannya adalah kategori yang paling banyak terjual adalah mobiles dan juga tablets. Untuk analisis diagnostik itu menjawab research question how was the sales condition throughout the time from July 2016 to July 2018. Jawabannya itu ada pada gambar di sini. Next. Selanjutnya ada pun analisis kausalitas. Nah, di sini itu menjawab research question, does the item cancellation get affected by time or customer? Jawabannya adalah pembatalan item pada kuartal terakhir tahun sangat tinggi secara signifikan. Jadi, waktu bisa menjadi alasan dari penolakan item. Next. Adapun analisis eksploratorinya yang menjawab research question, which product demand in a high rising phase? Nah, jawabannya, popularitas produk itu berbeda setiap bulannya. Ponsel dan tablet itu paling diminati pada kuartal terakhir, sementara produk lain lebih laris pada kuartal pertama. Dan beberapa produk seperti alat tulis sekolah dan buku itu dibeli secara konsisten sepanjang tahun. Next. Nah, berikut merupakan analisis prediktif. Nah, analisis prediktif ini merupakan hal yang kita fokuskan di sini, yaitu yang akan menjawab research question, how is the sales state going to be next year? Atau bagaimana penjualan untuk tahun selanjutnya. Di sini kita dapat melihat untuk di grafik yang berwarna biru tanpa titik-titik merupakan analisis prediktif atau sales yang diperkirakan atau di forecast akan terjadi. Nah, kita dapat melihat untuk tahun 2018 di bulan 11 ini itu mengalami spike atau lonjakan dan selanjutnya diikuti oleh tahun 2019 dari bulan 3 sampai bulan 7 dan dan yang berwarna biru ini merupakan hasil dari perkiraan yang menggunakan model random forest classifier tadinya. Next. Nah, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh jurnal ini yaitu tujuan dari paper ini adalah untuk memberikan solusi bagi situs e-commerce agar dapat meningkatkan keuntungan. Nah, penulis di sini melakukan analisis untuk menemukan solusi yang tepat dan pada akhir penelitian ditemukan beberapa rekomendasi. Nah, salah satu solusi yang disarankan adalah penerapan sistem penghargaan dan penalti. Pelanggan yang sering melakukan pemesanan namun banyak membatalkan pesanan itu bisa memberikan penawaran promosi sebagai penghargaan, sementara pelanggan yang membatalkan lebih dari rata-rata atau 100 kali atau 100 kali itu dapat dikenakan penalti. Nah, langkah ini diharapkan bisa mengurangi jumlah pembatalan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu, kondisi penjualan pada periode tertentu itu dipengaruhi oleh popularitas produk. Misalnya, permintaan untuk buku dan alat tulis sekolah itu relatif stabil sepanjang tahun. Namun, pada kuartal terakhir, dengan adanya perubahan permintaan untuk ponsel, tablet, fashion pria, dan peralatan rumah tangga, perusahaan itu disarankan untuk lebih fokus pada produk selain ponsel dan tablet di akhir tahun. Baik, sekian dari ringkasan paper ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.